Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para penuntut ilmu, semoga Allah menjaga kita dan selalu memberkahi kita. Alhamdulillah, terus kita diingatkan untuk selalu bersyukur. Mari betul-betul pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, Allah akan tambah. Syukur sebagai penuntut ilmu, Anda gunakan kesempatan belajar ini untuk terus belajar dan menambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Tidak ada sesuatu yang Rasul diperintah untuk minta tambahan kecuali tambah ilmu. Rasul enggak minta tambah untuk duitnya, harta, tapi diperintah untuk waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Ini bersyukur. Mintalah sama Allah ilmu dan teruslah Anda belajar. La azidannakum, Allah akan tambah kepada kalian. Kemudian salawat dan juga salam mari senantiasa kita sanjungkan, sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua yang senantiasa belajar, berjuang menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para penuntut ilmu, semoga Allah merahmati kita. Kita lanjut membahas kitab Bulughul Maram, hadis berkenaan dengan hukum-hukum Islam. Kita masih membahas hadis-hadis tentang at-thaharah, bersuci. Masuk hadis yang keberapa? Sekarang hadis yang keberapa? Yang punya buku yang keberapa ini? Oh, yang punya buku belakang-belakang ini mencurigakan. Yang berapa ini? Yang keempat. Sekarang hadis yang keempat, silahkan dibaca. Halaqah 3 yang punya buku. Siapa halaqah 3 yang punya bukunya? Silakan. Ya, tafadhol. Man ant? Masmuk. Nah, silakan Rasid. Idza kana al-ma'u wa Ibnu Hibban. Taib. Barakallahu fik. Hadis yang keempat. Perhatikan yang memiliki buku, yang enggak memiliki buku lebih perhatikan lagi. Jangan ngelamun. Taib.
Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil hubatha. Dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini, jika air sampai 2 kullah, jika air sampai 2 kullah, dua apa? Kullah, bukan 2 kolak ya, 2 kullah. Lam yahmilil hubas, maka tidak mungkin terpengaruh najis. Maka tidak mungkin terpengaruh najis. Wa fi lafdin, pada lafadz lain, dan pada lafadz lain, maksudnya dalam riwayat lain ya, lam yanjus, sulit untuk najis. Sulit untuk najis, maksudnya sulit menjadi najis. Sudah ya, saya ulangi, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika air sampai 2 kullah, maka tidak mungkin ternajisi, tidak mungkin najis. Dalam lafadz lain, tidak menjadi najis, sulit menjadi najis atau sulit untuk najis, bisa. Akhrajahul arba'ah. Taib, akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh arba'ah. Arba'ah itu berapa? 4. Siapa ini yang mau menjawab? Ayo, angkat jari telunjuknya. Nah, tafadhal. Arba'ah, man hum? Abu Dawud, Tirmidzi, al-akhir. Naam, tafadhal. Abu Dawud, summa Tirmidzi, summa An-Nasa'i, Ibnu Majah. Sahih? Naam. Ma'ada as-salasatil uwal, yang disebut diriwayatkan oleh 4 imam selain 3 imam yang pertama. 3 imam yang pertama siapa? Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Berarti tinggal yang tersisa lagi siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu maksud kalimat akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh 4 imam. Taib. Wasahhahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, wal Hakim, dan Imam Hakim juga mensahihkan, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Hadis tentang air 2 kullah dihukumi apa? Hadis sahih. Taib. Tentang hadis yang sahih ini sudah kita sampaikan pada episode yang lalu. Ya. Taib. Para thalabah sekalian, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Kita bahas hadisnya. Ya. Hadis yang keempat di sini, an Abdullah ibni Umar, dari jalan sahabat Abdullah bin Umar.
sedikit kita berkenalan dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Siapa ini sahabatnya ini? Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Ini sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar. Kenali ini sahabat ini. Ya, sahabat Abdullah ibn Umar ini termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Para ulama hadis mengatakan urutan yang kedua. Jadi sahabat Abdullah ibn Umar termasuk sahabat terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Urutan keberapa? Kedua. Salah ranking 2. Ya, urutan yang kedua. Yang pertama sahabat Abu Hurairah. Yang kedua sahabat siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kamu ranking berapa ini? Satu dari belakangnya? Enggak ya. Taib. Ini sahabat Abdullah bin Umar. Masya Allah, luar biasa. Hadis yang beliau ambil dari Nabi SAW dikumpulkan para ulama mencapai 2000, ya, mencapai 2630. 2630. Udah hafal 2000 hadis belum? Hampir ya. Hampirnya separuh lebih. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Taib. Ini sahabat Abdullah ibn Umar. Kalau sahabat Abu Hurairah 5000. Ya. Ini sahabat Abdullah ibn Umar 2630 hadis. Taib. Kemudian sahabat Abdullah ibn Umar masuk Islam bersama ayahnya. Siapa ayahnya Abdullah ini? Siapa? Umar bin siapa ya? Umar bin Khattab. Itu ayahnya. Abdullah bin Umar. Umar siapa di sini? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu bapaknya atau ayahnya orang yang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar, setelah para nabi dan rasul. Orang terbaik setelah para nabi dan rasul siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Yang berikutnya siapa? Sahabat Umar radhiyallahu an. Ini 2 orang terbaik setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar dan Umar. Jangan sampai mencela mereka berdua. Berarti bapaknya sudah orang yang terbaik, melahirkan anak yang terbaik pula. Siapa itu? Abdullah. Bapaknya soleh, anaknya pun juga apa? Soleh. Ya, kamu dari sekarang belajar jadi anak soleh. Ya, persiapan jadi bapak soleh. Persiapan untuk anaknya juga apa? Soleh. Jadi mikirin anak itu dari sekarang, nggak apa-apa. Bukan anaknya orang dipikirin nih. Maksudnya Anda mempersiapkan bekal untuk nanti generasi Anda, kesolehan Anda. Makanya ada ulama salaf sampai menyatakan, anaknya tanya, Bapak kok sampai begitu? Sholat malamnya sampai begitu, sedekahnya sampai begitu. Apa jawab bapaknya dari ulama salaf ini? Amil tuhada, saya kerjakan ini min ajlik, supaya kamu jadi anak soleh. Berarti apa faedahnya di sini? Bapak yang soleh akan melahirkan anak yang soleh. Loh Ustadz, itu ada loh tetangga saya, bapaknya soleh, anaknya perampok. Misal kan, ya bisa jadi ada ujian. Jelas? Ya, sebagaimana para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu orang-orang soleh bukan? Orang-orang soleh, melahirkan anak-anak yang soleh. Tapi bersama itu, adakah di kalangan nabi yang diuji dengan anak yang nakal? Ada. Bahkan istri nakal, ada enggak?
Ada. Sampai enak senakal ora iki. Baik, ujian di situ. Tapi intinya asal hukumnya sesuatu yang soleh akan melahirkan apa? Soleh. Jadi persiapan sekarang ya, sebelum muncul anak Anda, persiapkan dari sekarang. Ya, di situ itulah pendidikan Islam itu begitu. Baik, para penuntut ilmu semoga Allah merahmati kita. Abdullah bin Umar. Umar sahabat yang terbaik melahirkan anak yang luar biasa yaitu Abdullah ibnu Umar. Ya, dua-duanya sahabat. Masuk Islam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama setelah Nabi itu diangkat menjadi Rasul, sedangkan Ibnu Umar atau Abdullah ibnu Umar umurnya masih 10 tahun. Bapaknya masuk, anaknya juga ikut apa? Masuk Islam. Ibnu Umar umurnya masih berapa? 10 tahun. Kamu udah lewat ya 10 tahun ya? Udah lewat jauh. Oh, jauh Ustaz. Taib sudah masuk Islam. Makanya di sini dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 pemuda. Ada 4 pemuda yang dijuluki dengan Al-Abadilah. Al-Arba'ah, 4 pemuda istimewa, ahli fatwa. Ya, jadi pada masa sahabat ada 4 pemuda Al-Abadilah, ada 4 pemuda yang namanya Abdullah istimewa, pemberi fatwa. 4 pemuda sama-sama namanya siapa? Abdullah. 4 pemuda yang namanya siapa tadi? Abdullah. Yang ini istimewa, para sahabat yang lainnya minta fatwa kepada mereka, ahli ilmu padahal masih muda-muda. Siapa yang namanya Abdullah yang 4 di sini? Yang pertama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Udah kenal belum? Masya Allah, ini pemuda yang jempolon nih ya. Ya, turjumanul Quran, penerjemah ahli tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah namanya. Yang kedua Abdullah ibnu Umar, sama-sama juga namanya siapa? Abdullah. Yang ketiga Abdullah ibnu Amr ibn As. 3. Yang keempat Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibn Amr bin As. Yang keempat siapa? Cuma ngapalin Abdullah aja bingung. Setelah binnya loh Ustaz, bingung yang bin-bin ini ya. Abdullah bin Zubair, Masya Allah. 4 pemuda istimewa, sama-sama namanya Abdullah, diistimewakan oleh para sahabat yang lainnya. Padahal masih kecil-kecil, masih pemuda. Masya Allah ya. Dari sini bisa kita ambil faidah. Ini kan rata-rata masih muda ini ya. Masih muda kan ya? Iya, masih muda bos, tua-tua ini. Masih muda. Berarti walaupun toh masih muda, justru ketika masih muda, semangatlah kalian untuk mengambil ilmu. Mumpung masih apa? Muda. Jangan nunggu tua ya, jangan nunggu tua. Masa-masa Anda akan baik, akan mendapatkan limpahan pahala, masa-masa akan mendapatkan kebahagiaan ketika kalian memanfaatkan masa muda. Ya, makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ini semuanya insya Allah sudah hafal. Saya tunjuk ya yang sudah hafal. Surat At-Tin. Siapa yang bisa ini? Kalau surat At-Tin ya rata-rata udah bisa ini. Yang belakang apa yang tengah apa yang depan? Siapa yang bisa baca surat At-Tin? Silakan. Ya, tuh. Ya, surat At-Tin silakan.
falahum ajrun. Taib. Barakallahu fiik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan pada masa yang rendah. Masya Allah, kalian ini kan masih masa-masa kuat ya. Muda itu masih masa-masa apa? Kuat. Keinginannya Masya Allah kuat. Tapi saat-saat nanti akan menjumpai masa yang rendah, yang lemah. Masa apa itu? Tua. Ya kalau sampai tua ya. Tapi namanya manusia itu tidak lepas dengan namanya kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Begitu, lemah, kuat, lemah. Terus begitu, nggak ada yang kuat terus ini. Siapa yang di sini yang kuat terus? Pernah sakit nggak? Pernah sakit. Ya, pernah lemah. Pernah terjadi mungkin malah kematian mungkin. Begitu. Ya. Nah, dipahami dari ayat di sini, Allah akan ciptakan dengan sebaik-baiknya tadi dan akan dikembalikan dengan masa yang lemah, yang rendah tadi. Kecuali yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Apa maksudnya di sini? Maksudnya ketika masa muda dia sudah menjaga, maka pasti dijamin masa tuanya akan bahagia. Ini penting. Ini penting ya. Masa muda sudah malas-malesan, jangan harap masa tua apa? Giat. Masa muda sudah nggak pernah pengajian, jangan harap masa tua itu bisa apa? Nikmat untuk mempelajari ilmu. Coba ini perhatikan. Allah lebih tegaskan lagi, falahum ajrun ghairu mamnun. Ketika orang itu dari mudanya sudah baik, masa tua kemudian dia lemah, tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia masih muda, pahala yang terus menerus. Sakit di rumah sakit, tergeletak, stroke, yang masih bisa gerak cuma matanya tok, dapat aliran pahala. Kok bisa? Masa mudanya top markotop apa top? Nah itu. Jadi manfaatkan masa muda. Nanti kalau sudah tua, Anda sakit berbaring, pasti itu Anda akan lemah lah begitu. Tetap dinilai pahala karena Anda memanfaatkan masa apa? Muda. Jelas di sini ya? Nah, ini kita ambil faedah dari sahabat Ibnu Umar di sini. Taib. Kemudian kok panjang sejarahnya nih ya? Katanya sedikit. Taib. Ini sahabat Abdullah Ibnu Umar. Namanya siapa tadi? Ayo. Namanya siapa ini sahabatnya? Abdullah bin Umar. Namanya Abdullah. Padahal para sahabat yang namanya Abdullah itu 300 bahkan lebih. Gayeng ya. Gayeng. Apa gayeng? Masya Allah, semangat sekali memberi nama dirinya atau ayahnya memberi nama yang namanya siapa itu? Abdullah. Ini yang namanya Abdullah ada berapa orang ini? Dikit ya? Orang gayeng Pak Ustadz, orang asik namanya kok Abdullah, nanti dipanggil betul gimana? Ini kurang ajar seperti ini, nggak benar ya. Jangan Anda memanggil yang namanya sudah bagus dengan nama yang jadi buruk. Kadang-kadang sama santri sudah namanya bagus, panggilannya dengan panggilan mirip dengan hewan, begitu ya. Atau mirip-mirip yang pokoknya elek lah ya. Elek. Walaupun orangnya elek ya jangan dielek-elek selah. Tetap kita muliakan saudara kita. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayatnya cari sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meremehkan, merendahkan, menghina yang lain. Jangan. Bisa jadi yang kalian hina itu lebih baik daripada dirimu. Jangan direndahkan. Abdullah dipanggil apa? Ya Abdullah. Ya Abdullah. Dul. Kalau Abdul itu masih mending gitu ya. Kadang dul. Wis jan sekaya kene ra enak nilai ini belas. Ini jangan.
bahasa yang bagus. Jelas ya? Jelas, ini adab. Apalagi Anda santri punya adab. Jelas ya? Abdullah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya apa kata Nabi? Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya rebutan. Pantesan para sahabatnya 300-an yang namanya siapa? Abdullah. Ini kalau santrinya namanya Abdullah bingung ini ya. Betul, tengok semua. Masya Allah, ya nggak masalah. Enak Abdullah 1, Abdullah 2, Abdullah 3, Z nggak masalah. Abdurrahman. Setiap nama yang disandarkan kepada Allah, penghambaan kepada Allah, ini nama-nama yang paling baik. Jangan remehkan nama dua ini ya, Abdullah dan Abdurrahman. Taib, ini sekilas nama Abdullah. Udah persiapan ya, namanya Abdullah. Kalau enggak sempat Abdullah, besok kunyahnya. Tahu kunyah? Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Tapi jangan Abu Gosok ya. Taib. Para penuntut ilmu, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita sekalian. Jangan merem dulu, jangan merem dulu. Ya, melek dikitnya diangkat. Taib. Kita lanjutkan lagi, sahabat Abdullah ibnu Umar. Ya, ini sudah tadi beberapa keutamaan beliau. Ya, beliau dikenal dengan orang yang paling semangat meniru Nabi. Ya, beliau dikenal dengan sahabat yang paling semangat mirip tiruan meniru Nabi. Sampai muridnya itu Nafi mengatakan, kalau kamu sampai melihat gayanya Ibnu Umar, kamu mungkin mengatakan sudah gila. Sampai maksudnya di sini, betul-betul gaya Nabi itu ditiru gitu loh. Gayanya ditiru, mau gerakannya sampai ditiru, belokannya juga gayanya sama begitu loh. Sampai Nafi muridnya mengatakan, jan edan tenan. Ini biasanya gitu ya. Bahasanya gitu, bukan mengedankan begitu, bukan, tapi luar biasa. Sahabat Ibnu Umar meniru gaya Nabi itu luar biasa. Tidak ada yang sebanding dengan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Jelas ini? Inilah. Taib. Kemudian termasuk keistimewaan Ibnu Umar juga, sahabat Abdullah Ibnu Umar ini paling termasuk paling keras tegasnya membela sunnah Nabi. Karena anaknya sendiri ya, pernah dalam suatu kisah anaknya yang namanya Bilal. Anaknya namanya apa? Bilal. Bilal itu ketika masa Bilal, anaknya Ibnu Umar ini sendiri, melihat para wanita sudah mulai kalau pergi ke masjid itu sudah mulai bersolek. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Itu pada zaman Ibnu Umar, anaknya itu Bilal itu sudah menyaksikan para wanita itu sudah mulai bubrah, sudah mulai Masya Allah, sampai mengatakan kepada bapaknya, saya akan larang wanita ke masjid. Apa kata bapaknya itu Ibnu Umar? Saya katakan Nabi tidak melarang wanita pergi ke masjid, malah kamu bantah dengan ucapanmu. Sampai anaknya sampai dia apa? Kalau bahasa dimarahi dengan sangat, karena menentang ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegel. Itu menunjukkan apa? Tegasnya beliau membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Terus sudah sedikit kenal ya sama sahabat siapa? Abdullah ibnu Umar. Taib. Kemudian kita lanjut kepada hadis. Faidah hadis ya. Faidah hadis. Air 2 kullah. Sekarang pertama, ukuran air 2 kullah. Sama dengan 93,75 sok. 2 kullah. Ukuran air 2 kullah sama dengan 93,75 sok. Tahu sok?
bukan sok-sokan ya, bukan. Nah sekarang satu soknya kan 2,5, ada kurang 2,5 kilo, ada yang sampai 3 kilo. Berarti perkiraan air 2 kullah yang tadi Nabi mengatakan tidak mungkin ternajisi tadi, berapa ukuran air 2 kullah? Para ulama berbeda pendapat. Ukurannya ada yang 200 liter, ada yang 217 atau 250 liter, ada yang 270 liter. Berarti ketemunya intinya sampai 200 liter. 200 liter. Sudah tergambar sudah. Ada tower, ada bak mandi yang menampung airnya sampai 200 atau 250 liter. Ada ya tower ukuran sekian ya, 225 liter. Nah itu 2 kullah. Baik, jelas itu sudah ukuran itu. Jadi intinya paling min-minnya 200 liter itu sudah dikatakan air itu mendapatkan status 2 kullah. Baik. Kemudian faidah yang kedua. Faidah yang kedua. Air 2 kullah atau lebih. Air 2 kullah atau lebih lam yahmilil khobas, sulit ternajisi. Air 2 kullah atau lebih sulit ternajisi. Tadi sudah tergambar 2 kullah sudah. Kalau Anda memiliki air 2 kullah atau lebih, berarti 200 liter lebih bahkan ya, ini sulit ternajisi. Jangan gampang menyatakan apa? Najis. Misalkan air sumur, air sungai, apalagi air laut. Air laut ada 2 kullah enggak? Kulah-kulah tenan lah ya. Ini jangan dikatakan najis, enggak. Ya sangat sulit dihukumi najis. Enggak usah Anda gampang-gampang ragu. Udahlah suci itu. Gitu ya. Nah, ini untuk air 2 kullah atau lebih. Anda ada air sungai ya, ngalir, Anda kencing di situ. Ya, oh berarti Pak Ustadz nyuruh kencing di sungai pamer gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kencing ya harus disembunyikan. Jangan dipotret lah. Tentang kesuciannya air yang sudah sampai 2 kullah atau lebih. Cuma perhatikan lagi, kalaupun toh ada air yang sampai 2 kullah, perhatikan, walaupun toh air sampai 2 kullah, jika tercampur najis dan berubah, ya tetap dihukumi apa? Najis. Tapi asal hukumnya apa ini kalau sudah 2 kullah? Sulit dihukumi najis. Sangat mendekati yakin lah udah. Suci jelas. Tapi kalaupun toh terbukti berubah, maka bisa dihukumi apa? Najis. Misal tower isinya 500 liter ya, atau 225, itu tower yang kecil, penampungan air itu ya di atas. Kemudian disiram, segitu juga kencing. Nah, santri di sini kalau kencing berapa ini liter ini? Misalkan dikumpulkan 1 bulan kan mungkin sampai sekian ya. Dicampurkan, kira-kira berubah tidak? Berubah tidak ini? Berubah. Mungkin baunya, mungkin rasanya. Maka 1 tower tadi yang 225 liter padahal sudah sampai 2 kullah, dihukumi apa? Najis. Kalau meyakinkan. Tapi kan jarang sih sampai segitu ya. Kalau sudah 225, apa mungkin orang sengaja 1 tower kencing disiramkan ke situ? Ada nggak kira-kira? Makanya kata Nabi lam yahmilil khobas, mustahil lah sampai najis itu. Aneh betul kalau sampai ada kejadian begitu. Tapi kalaupun toh terjadi, ya bisa dihukumi najis. Jelas ya? Ya, kalau kencing ya mungkinlah 1 botol itu udah full Ustaz. Nggak ada yang 1 tower.
Aneh juga kalau ngumpulin kencing satu tower, kan begitu. Taib. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya dari hadis di sini, air kurang 2 kullah. Air kurang 2 kullah. Ini faedah yang terakhir. Siap-siap. Kalau udah terakhir itu sudah mulai semangat ya. Air kurang 2 kullah. Berarti kurang dari berapa tadi? 200 liter. Bercampur najis. Air kurang 2 kullah bercampur najis. Air kurang 2 kullah bercampur najis. Apa hukumnya ini? Kalau tadi sudah 2 kullah atau lebih kan sudah kita selesaikan masalah ini, ya. Sekarang menyikapi air yang di bawah 2 kullah. Coba Anda sekalian perhatikan pada hadis. Jika air sampai 2 kullah nggak akan najis, kata Nabi SAW. Berarti kalau air kurang dari 2 kullah kena najis, jadi apa? Najis. Pemahamannya begitu. Lah Nabi ngomongnya 2 kullah loh. Berarti kalau di bawah 2 kullah cuma dapat percikan saja, maka dihukumi apa? Najis. Sehingga di sini kita simpulkan, air kurang dari 2 kullah terkena najis. Ada 2 pendapat ulama. Ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, dihukumi najis walaupun tidak berubah. Dihukumi najis walaupun tidak berubah. Dan inilah yang dikuatkan dalam madhab Syafi'iyah. Makanya jangan kaget ya, mungkin di negeri kita, di Indonesia di sini, ya, ada 1 bak air kena percikan kencing, prit, misalkan begitu. Tapi bukan bunyinya prit. Ada yang langsung buang. Karena bak ini belum sampai 2 kullah. Ini pendapat yang pertama. Yang kurang dari 2 kullah, sekedar keciprat dari najis, tidak sampai berubah, tetap dihukumi apa? Najis. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, yang rajih, yaitu apa? Air kurang 2 kullah bercampur najis, jika tidak berubah maka tetap suci. Ini pendapat yang kuat. Air walaupun kurang dari 2 kullah bercampur najis, tidak berubah, maka tetap dihukumi apa ini? Dihukumi apa? Suci, mensucikan. Jelas ya? Ini pendapat yang terkuat. Kenapa yang terkuat? Ini para ulama banyak beralasan, karena Nabi mengatakan air itu suci, mensucikan, tidak ternajisi sesuatu. Sedangkan tadi kan cuma pemahaman saja ya, pemahaman saja bahwa namanya kurang dari 2 kullah itu kan pasti najis, itu sekedar pemahaman. Al-mantuku muqaddamun alal mafhum. Itu kaidah usul. Enggak saya terangkan sekarang lah, mungkin malah pusing nanti, apalagi ada yang kecil. Taib. Jelas ya? Jadi pendapat yang kuat apa? Tetap tidak dihukumi najis walaupun bercampur dengan benda najis, kurang dari 2 kullah ya airnya, selama tidak berubah. Berarti misalkan nih, kamu mandi, pernah mandi nggak? Alhamdulillah pernah mandi. Ada gayung di situ ya, ada di situ. Mungkin ada anak-anak di sini, santri ini yang kencingnya dengan berdiri. Mungkin apa sering? Apa kencingnya sambil salto? Hati-hati. Taib. Enak. Mungkin kencing, biasanya kalau yang menciprat apa? Kena air itu biasanya kalau kencing dengan berdiri, mungkin kena di bak atau embernya. 1 ember sampai 2 kullah enggak biasanya? Enggak ya? Enggak ada. Keciprat begitu. Waduh, kena ciprat ember saya ini. Airnya gimana ini? Anda deteksi. Jian. Bau masih tawar. Ya, warna
masih kemilau. Mau dirasa udah kenyang. Taib, berarti masih apa ini? Suci, padahal yakin tadi sudah cipratan kencing tadi. Atau bukan nyiprat lagi, memang kena tur begitu. Tapi secara ciri masih murni, masih normal. Berarti masih dihukumi apa ini? Suci. Kalau pakai pendapat yang pertama, sudah najis. Kenapa sudah najis? Hah? Karena di bawah 2 kullah. Sekedar keciprat najis sudah najis. Tapi yang kuat pendapat yang kedua, lihat perubahannya dengan sebab apa? Najis. Jelas ya? Dan ingat ya, saya katakan tadi keciprat dengan air, bukan saya nyuruh kencingnya sembarangan. Ingat ya. Perhatikan di sini, awas azab kubur. Tahu azab kubur? Ya, ingat ya, setelah mati ada alam barzah. Siapkan tuh saat-saat yang begitu mengerikan di situ. Ada azab kubur. Salah satu sebab azab kubur apa itu? Tidak menjaga kencing. Percikan kencingnya nggak dijaga, asal sembarangan kencing sambil salto, jelas. Insyaallah. Apalagi anak laki-laki mungkin begitu, jangan. Lu katanya Pak Ustadz kan tadi nggak najis. Iya, yang salah itu nggak jaganya begitu lah ya. Bukan saya nyuruh nanti nggak beradab ketika buang hajat. Buang hajat itu dalam Islam diatur, menunjukkan Islam itu agama yang sempurna. Jelas. Azab kubur, jangan main-main. Ya. Tapi kalaupun toh terkena, kita nggak sengaja kencing berdiri kan boleh ya, kencing sambil berdiri boleh nggak? Boleh. Kencing dengan duduk pun juga boleh, kan begitu. Menjaga itu yang wajib. Jelas? Kok ternyata terkena? Misalkan kita ditanya, bolehkah kita ini berwudu dengan air di ember ini yang sudah saya kena cipratan kencing tadi? Lihat, perhatikan perubahannya. Oh, nggak ada perubahan, berarti tetap apa ini? Suci mensucikan, silahkan digunakan. Loh Ustadz, kalau direbus terus diminum boleh nggak? Ya silahkan, kalau Anda tegel ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya. Ya, ini insyaallah cukup untuk hadis yang keempat. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang kelima. Mudah-mudahan sedikit ini berbarokah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan jangan lupa terus banyak berdoa kepada Allah untuk keamanan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.